Bapak Ketua RT yang ganteng RT 1, saya mah RT 1,5. Di RT 6 juga nggak diaku, di RT 1 juga nggak diaku. Jadi RT 1,5 sama 6,5. Asal jangan orangnya setengah aja ya. Orangnya setengah sableng namanya. Segenap tokoh masyarakat wabil khusus kepada sesepuh RT 1 nih, Bapak Didi, supaya sehat selalu Pak Didi. Pak Didi ya, Pak Didi selalu ya. Masih butuh pendamping? Wabil khusus kepada sahabat saya nih. Sahabat saya ada yang hilang nih. Ada yang hilang dari Masjid Al Muhajirin. Biasanya saya suka ketemu nih orang suka komat kalau subuh. Kami ini udah berapa hari saya nggak pernah dengar namanya Pak Iwan. Ada Pak Iwan di sini? Ada Pak Iwan. Pak Iwan dulu kali kalau subuh saya suka dengar komatnya getol banget. Tapi nggak tahu. Bu, boleh nggak saya tanya? Bu, saya mau nanya nih, boleh nggak? Boleh ya. Kalau saya salah jangan dimarahin dulu ya, maafin saya. Saya mau nanya Bu, nama anaknya Romo Qasim, bukan Koreng, Qasim. Yang pertama anak Nabi Muhammad adalah Qasim, yang kedua adalah Abdullah, yang ketiga adalah Zainab, yang keempat adalah Ruqayyah, yang kelima adalah Umi Kal, yang keenam adalah Fatimah. 6 dong berarti. Coba yang pertama kok Yanto mah orang Wonosobo nih, sebelah sana nih ya. Orang Wonosobo nih. Ya, keempat tadi siapa? Ruqayyah. Kelima Umikul. Keenam lah 6 anak Nabi berarti. Anak Nabi 6 dari Siti Khadijah. 6 tuh. Yang satu lagi adalah Ibrahim. Dari siapa Ibrahim? Dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak Nabi Muhammad adalah tuh yang pria 3, yang perempuan, yang laki meninggal semua pada usia 4 tahun, 2 tahun dan ada hitungan bulan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita penting merayakan maulid supaya kita nggak bisa jawab ini anak nggak punya akidah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini? Bu, yang namanya manusia itu ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Allah memberikan aturan kepada manusia melalui perantara seorang Rasul atau seorang Nabi. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuknya. Allah ciptain aturannya untuk manusia. Siapa yang bisa mencerna? Siapa yang bisa menjelaskan aturan? Orang ngaji ada aturannya enggak? Orang kerja ada aturannya enggak? Semua ada aturannya. Tujuannya apa? Supaya manusia menjadi tertib. Manusia menjadi tertib dan terarah. Coba Bu, saya mau nanya nih, yang batalin wudhu berapa? Bu, yang batalin wudhu berapa? Saya pernah. Ini saya punya. Walaupun dikit tapi bau tetap batal. Anak siapa, Bi? Anaknya Abi. Itu orang nggak punya ilmu, tapi dia masih kecil dimaafin nggak? Nah, bagaimana kalau kita udah gede, udah akil balik, tapi nggak punya ilmu? Kira-kira kita ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh? Terima nggak? Terima nggak? Orang ibadah kudu ada ilmunya, ya Bu ya, kudu ada ilmu. Orang Bu, ya Allah, ini kita punya anak dari kecil kita ngajiin, dari kecil kita kenalin sama Allah, dari kecil kita kenalin sama agama. Kenapa orang kalau udah tua ngaji matanya lamur, kupingnya budek, lidahnya kaku? Bener nggak? Ini pengalaman. Orang kalau udah tua ngaji matanya lamur, kupingnya rada budek, lidahnya kaku.
Pernah ketemu sama Nabi? Pernah ngelihat sama Nabi? Bayangin, ini yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntar nih pada hari kiamat, ini kita yang akan dicari oleh umat, yang akan dicari oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Bu, itu Nabi Muhammad begitu mau meninggal Bu, malaikat datang ketok pintu, tek assalamualaikum. Fatimah buka itu pintu, itu malaikat Israel mau datang, mau jemput, mau mencabut nyawa ayah. Dengan berat hati Fatimah membuka pintu. Ya Allah, begitu ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini malaikat Israel mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi. Sopan malaikat Israel ketika menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mau mencabut nyawanya. Ditanya, terjadilah dialog antara baginda Nabi dengan malaikat Israel. Wahai Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ada dua pilihan, mau dicabut sekarang atau mau hidup selamanya. Apa kata Rasul? Cabut nyawa sekarang. Begitu malaikat itu mencabut nyawa, permisi dulu. Permisi ya Rasul, ditarik pelan dari ujung kaki sampai ke dengkul. Ditarik pelan, Nabi ditarik dari ujung kaki pelan. Apa kata Rasul? Wahai malaikat Israel, ya Allah, begini nih sakitnya dicabut nyawa nih. Tuh, Nabi itu begitu. Padahal maksum Nabi, kekasih Allah, begitu dicabut masih sakit. Begini nih ya Allah, sakitnya nih ditarik nyawa nih. Iya begini ya Rasul. Ditarik lagi malaikat Jibril, nggak bisa, nggak mau ngelihat, yang lain juga nggak mau ngelihat, ditarik sampai ke pusat. Begini nih katanya. Ya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang sakitnya sakaratul maut seperti ini yang akan menimpa kepada umatku, timpahkan kepadaku ya Allah semua sakitnya sakaratul maut yang akan menimpa kepada umatku. Allahumma sholli wa barik. Bagaimana enggak cintanya Nabi kepada umatnya. Begitu mau kelepas nyawa dari badan, apa yang Nabi sebut? Ummati. Makanya orang kalau bentar-bentar bid'ah, orang bentar-bentar bid'ah, wow, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, yasin bid'ah, semua dia kata bid'ah, semua dia kata. Gampang jawabnya, kalau juga bid'ah. Ini ulama yang bikin. Ulama yang bikin bukan ulama yang sembarangan, ulama yang sudah ada pakai minyak bimoli nggak apa-apa. Biasain makanan kesukaannya, siapin gelar di meja, bikin teh panas setengah dulu, ntar begitu suami pulang baru tambahin. Ini mah kagak, kadang-kadang ibu di kampung sono, begitu suami pulang ibunya di pasari, bapaknya sampai di rumah. Ketok-ketok pintu, assalamualaikum, salam, gak ada orangnya. Buka tutup saja singkong yang tadi pagi. Begitu pulang suami, ayah udah pulang. Iya, gua udah pulang. Bentar ya, saya belum mandi. Astagfirullahaladzim. Laki pulang gini belum mandi dari pagi, pakai daster 3 hari kagak ganti. Pakai daster 3 hari kagak. Gantung, mana habis mulek sambal terasi. Ya Allah ya Rabb, itu mulek tengah hari bolong, pakai baju you can see, garam gak ada, itu keringet ketek netes tuh ke sambal. Iya kan? Bener gak? Dong. Saya tahu ibu-ibu sini, kalau bapak-bapak pada kerja saya liatin dari atas, saya liatin. Bener, Pak Iwan, saya ngeliatin bunda. Nah, suami pulang tuh pijitin dulu, kasih makan dulu. Kalau kesel baru unyeng-unyeng, paling dia muntah. Begitu. Ini mah kagak, seorang istri yang punya tanggung jawab kepada suami, masa bodoh amat. Kalau ada istri kayak begitu nih Pak, kalau ada istri kayak begitu di sini nih, bulanan jangan dikasih.
Ya, bulanan jangan kasih. Dah, jangan kasih. Dah, jangan kasih. Kalau ada ibu-ibu di sini kayak begitu, bulanan jangan dikasih, tapi kasih harian. Waduh, jatah nggak dapet, ngeri dah kalau jatah nggak dapet mah. Ya Allah. Kita meneladani Rasul. Apa yang kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhlak Rasul. Karena hulukuhu Quran. Huluknya Nabi adalah Quran. Ada kebiasaan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul sudah wafat. Abu Bakar berkunjung kepada anaknya, wahai anakku, ada nggak sunnah atau kebiasaan dari suamimu yang nggak pernah saya lakukan sudah?